Kalau gitu. memang yang passionnya ke sana gitu ya, Mal ya. Iya, Oke, jadi gitu. kalau yang di jalan raya ya jadilah smart driver. Tapi kalau Mm-mm. misalkan mau jadi smart racer ya berarti ke sirkuit kan gitu Sirkuit ya. dan tahun 2003 tuh kesampaian. Jadi nggak selamanya mimpi itu hanya sekedar mimpi. Jadiin mimpi itu jadiin tujuan Iya, aja iya, walaupun bukan ambisi. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bengkel Kafka Bogor. Siang hari ini gue bakalan ngobrol lagi sama Om Kamal, tapi khusus hari ini kita nggak akan ngebahas Mobil. rekomendasi dulu, kita nggak akan ngupas tuntas mobil-mobil jenis tertentu dulu. Gue pengen ngobrol sama Kamal untuk flashback dulu ke beberapa tahun yang ke belakang. Awal mulanya Kamal berkecimpung di dunia otomotif, terus ngikutin balap-balapan di Sentul, balap-balapan liarnya di Bogor, sampai akhirnya insap, terus buka bengkel. Nah, teman-teman wajib tonton video ini sampai dengan selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Nah, seperti yang tadi gue janjiin di depan, gue hari ini nggak akan ngobrolin dulu seputar rekomendasi mobil-mobil atau ngupas tuntas mobil jenis tertentu dulu, tapi gue pengen flashback dulu. Gue pengen ngulik ceritanya dari Kamal sendiri kayak gimana sampai dia bisa berjalan kurang lebih berarti udah 6 tahun nih, 7 tahun. Tahun ini udah berjalan 7 tahun buka bengkel di Bogor. Nah, buat teman-teman yang sudah kenal lama sama Kamal, mungkin sudah sedikit banyak tahu informasinya tentang Kamal sendiri, tapi buat viewers-viewersnya kita yang baru, Yang baru. kita akan kupas lebih dalam lagi sosoknya Om Kamal. Nah, Mal, ini kan gue juga ketemu lo juga bisa dibilang belum dari awal lo udah berkecimpung di Di dunia permobilan gitu kasarannya permobilan, ya. betul betul. Nah, yang pengen banget gue tahu tuh awal mulanya sampai lo bisa sebegitu paham gitu sama mobil-mobil, apalagi ya memang kalau misalnya dari umuran kita mau nggak mau jadinya yang apa di sekitaran kita nih yang familiar kan mobilnya ya mobil-mobil jadul gitu ya, mobil-mobil Iya pada zamannya dulu otoba, waktu itu. iya, gitu. Nah, Iya. gue pengen tahu tuh akhirnya bisa sebegitu ngelotoknya lo, Mm, sebegitu fasihnya gitu sama mobil-mobil, apalagi terutama yang Motuba tuh awal mm. mulanya gimana tuh Mal? Awal mulanya gue juga kadang suka bingung sih kalau ditanya awal mulanya ya, tapi karena memang kesukaan dan ketertarikan sama kendaraan terutama mobil ya, karena gue nggak terlalu suka motor juga. Hmm. Gue lebih sukanya di mobil gitu memang. Kalau kata nyokap sih, dan yang gue inget dari zaman gue kecil tuh emang mainnya mobil-mobilan. Dari zaman kecil. Kakak-kakak gue, Helmi almarhum, Almarhum. main mobil-mobilan. Tapi yang Uki yang paling tua dia nggak main Enggak malah mobil-mobilan, ya. mainnya robot-robotan. Begitu halnya juga dengan anak-anak gue. Iya. Anak-anak gue pun mainnya robot-robotan. Jadi kayaknya ketertarikan memang udah ada dari kecil sama yang namanya mobil gitu kan. Sampai seiring waktu berjalan sampai gue beranjak dewasa, memang terarahnya tuh ke situ gitu. Jadi memang udah ada kesukaan, udah ada kecintaan dari kecil awalnya. Dan gue juga nggak pernah expect sampai dewasanya tuh gue sampai ada di posisi sekarang ini gitu. Gue juga nggak pernah expect ke arah situ gitu, karena latar belakang keluarga gue kan hampir semuanya berdagang. Jual ini, jual itu, material lah atau mebel gitu kan, rata-rata latar belakang keluarga gue tuh seperti itu. Dan gue doang nih yang belok sendiri nih, kok bisa ke otomotif gitu kan. Ya gue juga nggak diniatin sih, enggak, cuman karena memang takdir gue harus ke situ kali ya. Sama lingkungannya waktu itu dukung juga kali Mal? Enggak juga, ngedukung dari mana. Gue maksain diri aja. Oh gitu. Gue maksain diri karena dulu anggaplah awal-awal gua bandel gitu ya, di motor dulu amang awalnya gitu. Gua SMA tuh di
dibeliin motor ceritanya buat berangkat sekolah gitu kan. Dibeliin motor, cuman memang dari awal pemilihan motornya juga memang udah kelihatan sebenarnya tujuan gue kemana. Cuman orang tua gue kala itu, bokap nyokap gue waktu itu nggak tahu gue bakal ke situ gitu. Gue beli waktu itu motor Satria yang 2 tak gitu kan. Ya sebenarnya kalau orang yang tahu, wah ini bocah beli Satria 2 tak udah tahu nih jurusannya mau kemana gitu kan. Nggak bakalan cuma buat sekolah, nggak bakalan cuma buat nongkrong doang. Itu nggak mungkin banget gitu. Buat jadi balap kayak gitu makanya. Jadi ya biasalah motor yang namanya anak-anak ABG saat itu gitu kan ya dioprek sampai satu waktu kalau bokap nggak terlalu nyokap lah yang diomelin lah gua tuh, dirantai lah motor gua, disita dengan kompensasi. Memang gua dibeliin mobil. Memang gua lebih beruntung lah dengan privilege dari nyokap gua gitu. Gua dibeliin mobil, gua nggak beli sendiri kala itu, gua dibeliin sama dia dengan asumsi dia nih, ya lu di mobil lebih aman daripada lu di motor. Simpel pemikiran orang tua tuh seperti itu gitu kan. Paham. Ya saat gue baru pertama kali beli mobil ya normalnya orang baru punya mobil aja ya umum lah, jalan-jalan main sana main sini. Nah udah ya nggak lama sih sebenarnya, sekitar jalan 6 bulanan ketemu lah tuh teman-teman yang sefrekuensi gitu kan, ketemu teman yang sefrekuensi, diajak main ke bengkel mereka. Mulai datang ngoprek gua. Itu umuran SMA apa kuliah? Itu gua kuliah semester 2. Oh, udah kuliah berarti ya. Kuliah semester 2 itu sekitar tahun 2003 ya. 2003-an lah. Ngoprek lah tuh mulai, makanya gua bisa, maksudnya mulai lebih dalam mencintai lagi tuh di situ gitu. Karena teman-teman gua yang lain ngopreknya tuh arahnya ke modifikasi. Body. Velgnya diganti, diceperin, audionya dibeledak-beleduk segala macam. Nah kalau gue tuh enggak, velg biasa aja, body biasa aja, audio asal bunyi. Nah, mesin yang gue aneh-anehin gitu. Dari bengkel ini ke bengkel ini ke bengkel ini sampai nemu satu bengkel yang cocok gitu kan. Wah buat ngecun mesin gue lah gitu ya. Cuman ini kan enggak yang seperti saat ini gitu ya. Yang saat ini kan turbo lah, pakai nos lah. Kalau gua kan ya waktu itu keterbatasan biaya juga, terus apa namanya sumber dayanya juga belum semendukung sekarang. Jadi masih bisa dibilang tradisional banget deh. Sangat konvensional pokoknya. Iya, masih jadul banget. Dan mobil yang gua pakai pun mobil pertama gua tuh Suzuki Amaniti, seperti yang gua suka bilang di konten-konten yang sebelumnya. Mobil pertama gua tuh Suzuki Amaniti tahun 90. Jadi ya karena adanya itu, ya udahlah dioprek tuh mobil. Itu jadi kelinci percobaan tuh. Betul, karena gue kan emang seneng eksperimen ya, walaupun gue nggak bisa ngerjain, tapi gue pengen dong digini, coba bisa nggak digitu. Dan zaman itu kan akses internet tuh masih lumayan terbatas ya Tot ya. Gue nggak bisa semudah itu ngelihat YouTube, gue nggak bisa semudah itu akses Google atau apapun itu gitu. Dan saat itu tuh akses ke YouTube itu mungkin videonya juga nggak sebanyak sekarang kan. Jadi memang bener-bener ngandelin inspirasi dari otak sendiri sama yang ngelihat mobil kawan-kawan yang lain aja gitu. Kadang kan ya namanya kita udah mobil dioprek-oprek pasti cari event dong. Ya kan, baik yang resmi maupun yang tidak resmi gitu ya, kenakalan anak remaja lah. Lo masih inget nggak Wal? Itu bengkel pertama kali waktu itu yang lo pakai buat ngoprek tuh Amaniti? Sebenarnya bengkel rumahan, cuman orangnya udah meninggal. Si mekaniknya itu udah meninggal, namanya Mas Babas. Dia orang pertama yang bongkar mesin gua. Itu di rumahnya di daerah sini di Bogor, di Panaragan. Nah kalau bengkel kedua gua itu di daerah Karadenan. Cuman yang gua dengar sekarang infonya, bengkel yang dulu gua suka ngoprek itu sekarang jadi bengkel body repair. Si orangnya dia bilang gua udah nggak mau main mesin, udah capek kata dia. Dan si mekaniknya tuh tipenya kayak gua, demen ngoprek. Jadi ketemu gua yang pengen dioprek, jadi nyambung gitu. Walaupun sebenarnya tuh dia bukan bengkel balap, bengkel umum. Karena pada saat itu pun di Jakarta pun belum banyak tuh bengkel-bengkel yang untuk bangun mesin-mesin kenceng yang proper gitu. Di Jakarta tuh ya masih belum terlalu banyak kayak sekarang. Kalau sekarang kan hampir setiap kota ada, di Jakarta pun banyak banget. Jadi ya kita lebih ke main feeling sih, nggak main hitungan gitu. Hitungannya cuma sedikit lah, selebihnya tuh banyak main feeling dan pengalaman mekanik aja. Berarti bengkel yang doyan ngulik ketemu sama lo yang penasarannya tinggi gitu. Betul, iya. Jadi udah deh tuh,
Lo penasarannya pengen gimana gitu, dia yang ngoprekin. Jadi eksperimen aja karena ini mobilnya mobil gua dan gua tuh nggak terlalu peduli mau gagal atau enggak. Gitu. Gagal ya udah namanya juga belajar gitu pada saat itu. Ya dioprek-oprek lah itu mobil ya. Kalau dibilang untuk hitungan Suzuki Amenity ya lumayan kenceng tuh. Lumayan kencang itu mobil. Ini gitu. bukan buat kontes ya, maksudnya bukan buat apa di lombain untuk ajang kontes kayak gitu, enggak. Dulu diopreknya buat turun di daerah sekitar Balai Binarum. Kalau misalkan anak-anak Bogor kalau di pasti Bogor tahu deh, ya kan? Daerah Pajajaran itu tahun 90-an akhir sampai dengan awal 2000-an itu ya apa namanya? Famous banget gitu daerah sana tuh, daerah Pajajaran, Balai Binarum tuh buat sprint atau buat atau Asia Afrika gitu. Jakarta. Nah, daerah Jakarta di Asia Afrika. Nah, ini apa namanya? Amenity-nya Kamal dulu juga sempat turun gitu ya Mal ya? Ya, sempat lah ya namanya kita udah bangun mesin susah payah gitu. Mau menang mau kalah kan bodo amat. Kan ya itu kan cuma senang-senang aja. Bener. Orang yang standaran juga banyak kok. Walaupun yang speknya jauh di atas mobil gue juga banyak. Nah, yang gue suka zaman dulu tuh nggak ada yang kecot. Artinya gimana? Kalau kayak zaman sekarang kan jadi saling merendahkan ya yang kayak gue lihat ya. Anak-anak diesel ngerendahin anak-anak bensin ngeledekin anak-anak diesel. Ya maksud gue ya kalau mau bersaing aja tapi yang sehat. Jadi nggak usah saling kecot lah gitu. Kalau sudah ada kelas-kelasnya ya kalau nggak salah kayak gitu mah ya. Jadi nggak saling menghina, jadi saling menghargai aja sesama pengguna mobil gitu kan. Lu kan bisa dibilang ya anggaplah pencinta otomotif lah gitu kan. Lu kalau pencinta otomotif ya jangan saling merendahkan. Kalau ada yang salah dikasih tahu tuh, apalagi sama yang senior ya jangan ngeyel gitu. Kalau gue sih dulu ada senior ngasih tahu walaupun itu nggak masuk sama pemikiran dan hati gue, ya sami'na wa ata'na aja, udah gue denger aja. Gue nggak berani gitu yang namanya, oh nggak bisa dong kan begini. Gue nggak berani gitu yang namanya senior itu kan ya bukan senioritas ya, tapi kita wajib ngehargain dia tuh udah jauh lebih dulu loh di dunia ini. Nah, dia ngejilat oli aja udah jauh lebih lama gitu maksudnya Mas. Dia tuh udah jauh lebih dulu di dunia ini ketimbang gua gitu kan. Kalau gue sih lebih ke respect aja deh, sekalipun dia salah pun gua nggak akan sanggah di depan dia langsung. Gua paling ngomong di belakang sama yang kenal sama dia gitu kan. Nih gua tuh maksud gua tuh seperti ini loh, nanti lu sampein ya sama dia. Gua tuh nggak berani tuh buat ngomong langsung ke orangnya. Nggak berani banget gua. Udah aja diem orang anak bawang. Gila lu mau ngedebat senior kagak lah. Kalau apa anak-anak zaman sekarang ngomongnya respect abangku. Nah itu cuman kadang omongan doang tuh, padahal perilaku sama tingkah lakunya nggak nyerminin respect sama sekali. Nah itu kalau yang pertama amenity hasil lo oprek sama bengkel yang kedua itu kan gue yakin pasti nimbulin rasa yang makin penasaran gitu. Betul. Ini gue pernah bisa turun pakai amenity yang udah dioprek bisa segini nih. Ya kan? Rasa penasarannya pasti bakalan lebih gede lagi nih Mal. Betul. Nah, saking penasarannya gue itu sampai ada di titik ini mesin udah nggak bisa diapa-apain lagi. Udah mentok. Habis aja. Habis. Kalau gue mau lebih lagi, gue harus ganti mesin. Apa aja tuh Mal? Udah semuanya. Piston udah paling gede ukurannya. Lubang-lubang intake exhaust sudah paling gede. Karburator gue udah pakai 4 barrel yang ukuran 40. Karena dia kan cuma 1300 cc ya, tapi gue udah oversize-nya tuh udah mentok banget. Camshaft-nya gue udah bubut. Udah pakai settingan apa ya namanya adjustable timing tuh yang bisa digeser-geser untuk camshaft-nya tanpa ngerubah pulinya. Itu gue udah pakai itu juga. Cuman ya dengan kearifan lokal semuanya tuh. Karena gue cuman ngelihat di orang gitu dia pakai yang proper, gue bikin versi murahnya. Karena kalau yang dia pakai itu versi buatan luar negeri, karena dulu di sini belum ada yang bisa bikin, gue cuma nyontoh dan gue bikin di tukang bubut gitu sama si mekanik gue itu. Eksperimen aja lah intinya, eksperimen. Dan pokoknya itu mobil hampir 3 tahun lah gue pakai, 2 tahun setengahan lah anggap. 12 kali turun mesin. Dan turun mesinnya bukan setengah ya, semua full. Itu dan 12 kali turun mesin, 8 kali turun gearbox. Modar loh. Jebol gearboxnya. Itu udah sampai bosan mekanik gue juga ngebongkarin ya. Dan nggak usah ngomongin duit lah ya. Ini nggak usah ngomongin duit. Artinya pokoknya ini cuma suka duka Kamal ngebongkar mesin aja gitu. Jadi nggak usah ngomongin duit. Kalau itu mah lo kira-kira sendiri aja. Pokoknya bakalan berapa banyak gitu. lah. Jadi pengapian juga waktu itu udah yang paling full. Gue udah pakai modul pengapian juga. Coilnya udah racing juga. Businya udah yang
pokoknya di saat itu ya barang yang kompatibel ke mobil gue itu yang terbaik yang gue beli. Saat itu ya. kabel busi, kuil, terus apa ya semuanya lah gitu. Sampai itu mobil tuh udah di posisi ini udah mentok, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Udah mentok, bener-bener mentok sementok-mentoknya. Jadi di terakhir tuh makanya gue udah akhirnya gue mutusin udah gue istirahat dulu nih, gue nggak turun lagi. Tapi istirahat dulu kan? Iya nanti lagi. Gue istirahat dulu walaupun udah cukup lama dari 2007 sampai hari ini gue istirahatnya, tapi insya Allah nanti berikutnya. Jadi itu kalau misalnya kenapa gue berhenti itu tuh, kalau mesin gue jebol sekali lagi buang. Soalnya udah nggak bisa diapa-apain lagi, udah nggak bisa, mentok gitu, udah mentok. Dari yang apa oversize-nya level 1 dari level 2, dari standar naik 50 naik 100 sampai terakhir 150 itu udah mekanik gue bilang aja udah ini udah riskan banget nih lu udah 150 oversize-nya. Gue bilang ya gimana orang mau nggak mau kayak gitu. Ya itu meledak terakhir kan gue bilang kalau ini meledak lagi ya gue ganti mesin. Sedangkan di saat itu kalau misalnya mesinnya sampai gendong itu harga mobil hilang setengahnya. Dan gue mikir kan, aduh, gue bilang kalau sampai jebol bagaimana urusannya ini. Ya udah, gue memutuskan di situ stop. Walaupun sempat jalan beberapa bulan, tapi cuma ngejokein mobil orang. Gitu. Itu setelah Amenity lo pensiunin, nggak mungkin lah langsung lo bener-bener off, karena apa namanya mungkin jadi joki tadi yang lo bilang ada objek yang bisa lo mainin lagi gitu walaupun punya teman. Itu setelah gitu. Gua sempet off sebentar, mobil gue jual, Amenity nih, Amenity gue jual, gue nggak mau beli mobil dulu tuh, gue fokus ngeberesin kuliah saat itu. 2007 tuh gue nyelesain kuliah, gue skripsi, gue nyelesain tugas-tugas gue yang ketinggalan, nilai-nilai gue yang jelek semuanya dirapihin lah intinya. Gue bener-bener fokus nyelesain kuliah sampai bener-bener selesai kuliah. Gue beli mobil lagi, Honda Grand Civic, aman tuh 8 bulan, aman, maksudnya cuman aman tuh nggak diapa-apain ya? Ya, emang dasar gatel, ya kena lagi, cuman ya sedikit, cuman biar enteng doang, Itu ketemu bengkel yang sama apa beda lagi? Nggak, beda. Bengkel yang beda lagi. Beda lagi karena gue waktu itu kan niatnya, ya kalau anak-anak sekarang mungkin bilangnya standar korek lah. Oh gitu. Ya turunin setengah doang, gue macem-macemin silinder headnya sekalian bersih. Sempat dipakai buat turun juga? Enggak. Aman. Setelah itu aman ya. Aman. Nah, ada momen waktu itu pernah lo juga yang sempat rutin bolak-balik ke Sentul Mal? Itu pas momen yang apa Mal? Rutin bolak-balik ke Sentul ya di saat gue masih turun aja sih tuh. Waktu masih pakai Amenity atau pakai mobil yang lain juga? Setelah Amenity pun sempat karena masih ada anak-anak yang turun juga kan. Gue masih sempat ke sana kadang nemenin mereka gitu kan, apalagi anak-anak yang memang gue bukan bilang gue hebat ya, gue bukan bilang gue pintar gitu. Yang mereka yang baru kan caranya start gimana nggak tahu gitu kan, untuk baca resmestrinya gimana mereka belum hafal gitu kan, ya gue kan ngasih tahu aja lah, ngajarin sedikit-sedikit gitu. Ya ngajarinnya juga bukan gue yang selevel Fitra Eri, yang enggak juga. Dia mah udah jauh di atas siapapun itu. Gue cuman ya yang gue tahu aja lah, daripada mereka yang nggak tahu sama sekali kan, masih mending gue yang tahu walaupun sedikit. Jadi gue berbagi sedikit aja. Itu event resmi nggak malah kalau resmi. Gue paling nggak mau ngajarin di jalan. Karena aspal di sirkuit sama aspal di jalan raya beda. Jadi kalau misalnya kita belajarnya di jalan raya, bukaan RPM sekian, lu masuk sirkuit, gue jamin pasti drop. Karena di sirkuit kan lebih gigit aspalnya, nggak licin gitu. Jadi itu berdasarkan pengalaman pribadi gue juga. Makanya lu kalau mau belajar ya memang untuk balapan di Sentul, ya lu belajarnya mending di Sentul lah. Ya. Gitu. Kalau memang yang passionnya ke sana gitu ya Mal ya. Ya. Jadi kalau yang di jalan raya ya jadilah smart driver. Tapi kalau misalkan mau jadi smart racer ya berarti ke sirkuit kan gitu ya. Iya, apalagi kan jalanan hari ini sama jalanan zaman dulu gua beda tuh. Zaman dulu gua di tol jam 2 siang tuh gua masih bisa mentokin speedometer. Jam 2 siang. Jam 2 siang bukan malam, yang kuda malam. Yang kuda malam. Jam 2 siang tuh gua pakai Amenity sering sampai mentok tuh.
Jadi ini Kelewat. 200 di sini nih, Iya. ini speedometernya di sini gitu. Itu sering banget siang-siang karena memang kondisi jalanannya pun kondisi Anjir. mobilnya tuh memang nggak banyak. Zaman Iya. dulu tuh nggak banyak. Nggak banyak kayak sekarang. Kalau sekarang kan padat kan. Jadi jangan deh, bahaya. Gue juga kalau misalnya sekarang disuruh kayak gitu ya nggak berani. Walaupun kondisinya jalannya kayak dulu ya gue nggak berani. Iya. Memang sama sekali nggak safety. Emang ketololan kita zaman ABG aja itu mah. Emang kelewat tolol kan kalau masih muda kan gitu. Itu aja. Dan ada cerita sedikit gue mengenai Sentul ini. Dulu gue kelas 6 SD diajakin sama Helmi. Waktu gue kelas 6 SD, Helmi itu almarhum kelas 1 SMA. Dia udah berani tuh nyuri-nyuri mobil babeh tuh. Nyuri-nyuri mobil, ya? Sambil dia pacaran, gue diajakin lah buat jadi tameng kan. Anak bungsu kan. Kalau dimajuin ya udah keok semua gitu kan. Dibawalah gue buat jadi tameng. Diajakin lah ke Sentul tuh. Itu kalau nggak salah gue sekitar tahun 96. Gue diajakin lah main ke Sentul. Dalam hati nih gue ngomong, one day gue harus ada di situ. Dan tahun 2003 tuh kesampaian. Jadi nggak selamanya mimpi itu hanya sekedar mimpi. Jadi mimpi itu jadiin tujuan aja, walaupun bukan ambisi. Karena kalau jadi ambisi kan nanti menghalalkan segala cara kan. Tapi dijadiin tujuan aja, alhamdulillah. Oh bisa tuh di situ ternyata. Walaupun ya konyol, tapi ya nggak apa-apa lah, jadi pengalaman hidup juga buat gua. Orang tua yang serba ngedukung kemauan anaknya walaupun agak belok atau muter balik gitu, tapi masih didukung lah. Benar. Gitu sih, Dot.